Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial 11 fitur yang sebaiknya kamu ubah setelah install Windows 11. Kawan-kawan, kamu baru saja install Windows 11 atau mungkin kamu sudah lama menginstalnya. Mau tahu fitur apa saja yang sebaiknya kamu ubah setelah install Windows 11? Tonton video ini sampai selesai. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru mendapatkan video saya, kalau kamu baru melihat video saya, channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Kalau kamu sudah subscribe dan kamu suka video saya ini, beri saya suka. Sekarang teman-teman, langsung saja kita masuk kepada satu fitur 11 yang sebaiknya kamu aktifkan ataupun kamu nonaktifkan. Jadi perubahannya itu bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Yang pertama teman-teman, coba ya, kamu harus cek update ya Windows 11 kamu. Jadi jangan sampai setelah kamu menginstall Windows 11 kamu lalu tidak pernah melakukan cek update. Jangan ya. Karena kalau kamu dari Windows 10 kemudian kamu upgrade ke Windows 11 itu biasanya banyak updatean baru. Baik dari updatean Windows 11 itu sendiri maupun updatean driver kamu dari yang sebelumnya. Jadi dia akan diperbarui teman-teman. Jadi caranya gampang sekali ya. Kamu tinggal masuk saja Windows logo plus ini setting teman-teman, Windows update. Kita cek update sama-sama sekarang teman-teman ya. Oke, you are up to date 9.26 PM ya. Sekarang juga 9.26 PM. Nggak ada masalah updatean saya, alhamdulillah. Nah, kalau kamu sudah melakukan yang namanya update teman-teman, sekarang kita menuju kepada yang kedua ya. Ini apa itu? Cobalah ya, kalau kamu baru saja atau sudah beberapa hari mungkin ya, coba kamu create system restore atau kamu buat sistem restore. Caranya gimana? Ingat ya, sistem restore itu teman-teman buat kamu penting sekali ya. Siapa tahu dalam beberapa hari ke depan atau beberapa hari kemudian ya, kamu mengalami sistem Windows kamu yang tidak beres, maka kamu bisa mengembalikannya ke titik di mana sebelum terjadi kesalahan tersebut. Dan ingat, sistem restore itu defaultnya bawaannya adalah dinonaktifkan atau tidak aktif. Jadi kamu sebaiknya dan harus aktifkan. Caranya masuk saja search. Kemudian kamu tuliskan saja di sini System Restore. Ini dia ya teman-teman ya. Create a restore point. Kita buka ini, kita kasih ke tengah. Nah, di sini teman-teman ya, kamu coba lihat configure dulu, lihat dulu ya. Kamu ubah dulu apakah sudah on atau tidak. Nah, saya sudah on teman-teman. Ingat bawahnya itu disable ya, dimatikan. Jadi kamu harus on kan. Nah, untuk jumlahnya ini terserah. Saran saya kalau bukan 1 ya persen 2%. 2% saja tuh 37 GB. Nah, sekarang saya baru terpakai 359%. Oke, jangan lupa itu ya. Jadi kamu harus create restore point teman-teman. Itu yang kedua. Sekarang mari kita menuju kepada fitur yang ketiga. Cobalah ya. Jadi kalau kamu lihat sini ya, ini wallpaper saya ini berbeda dengan yang biasanya. Jadi kamu terserah ya. Kamu rubahlah wallpaper kamu kalau kamu mau. Caranya gimana? Tentu saja kamu masuk personalize ya, kemudian masuk kamu tema ini. Nah, di sini tinggal kamu pilih aja yang mana teman-teman ya. Jadi misalnya ya, kamu suka misalnya, oke lah saya rubah sekarang yang inilah misalnya. Ini hitam ini kayaknya. Ya, nah sekarang ya ini gambarnya teman-teman, kamu lihat sini ini gambarnya ya. Kita buka coba sekarang. Ah, betul gambarnya sudah berubah ya. Coba saya jangan sampai. Oke, kita masuk lagi kepada personalize background. 10 menit kita buat yang menjadi 1 hari. Jadi terserah kamu lah, mau 1 menit, mau 10 menit, 30 menit, 1 jam, 6 jam ya. Saya suka yang 6 jam atau 1 hari biasanya teman-teman. Nah, yang keempat teman-teman, yang keempat ini penting sekali dan ini wajib ya. Sekali lagi, 4 ini penting dan wajib. Apa itu? Matikan Microsoft Service atau matikan sarana program yang tidak perlu. Caranya gimana? Kita masuk kepada Windows logo plus i setting teman-teman. Kita masuk apps yang ini, kita masuk startup yang ini.
Di sini ini seperti Cortana, ini adalah servisnya atau bagian pelayanan daripada Microsoft. Kamu nggak pakai, matikan saja. Apalagi seperti ini Microsoft Edge saja saya matikan, Microsoft Teams juga, Microsoft To Do juga saya sudah matikan. Ini 23 jumlahnya teman-teman, yang saya kasih nyala itu cuma 1, 2, 3 saja. Kenapa? Tentu saja kamu tahu lah ya. Kalau kamu nggak tahu, saya beritahu sekarang. Semakin banyak kau aktifkan ini teman-teman, akan semakin lama bootingnya. Meskipun kamu pakai SSD, kalau kamu hidupkan ini mungkin bisa sampai 2 menit juga. Kalau kamu matikan ini teman-teman, saya yakin pasti di bawah 30 detik. Yang kelima teman-teman, kalau kamu baru saja ya, misalnya baru 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu lah, kamu hapus all file installation-nya. Caranya gimana? Kita masuk di sini, disk clean up. Ya, ini dia disk clean up teman-teman. Oke. Kemudian di sini masuk kepada clean up system files, kita akan bersihkan. Oke. Di sini teman-teman, biasanya ya, kalau kamu baru saja menginstall itu akan ada file besar ya. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Jadi ini teman-teman ya, jangan lupa ini filenya besar sekali. Nah ini ya seperti contohnya teman-teman ya. Ini ada sekitar berapa ini? Ini gede sekali ya, 9,8 GB. Jadi kamu hapus itu ya. Kalau kamu sudah yakin sekali bahwa kamu akan tetap berada di Windows 11 ya, kamu hapus. Oke, sekarang mari kita menuju kepada yang harus kamu ubah teman-teman. Ya ini coba, kamu lihat sini ya, ini ada yang namanya widget ini widget ya. Jadi kamu rubah sesuai dengan daerah kamu, tempat kamu, kesukaan kamu. Ya seperti saya di Makassar ini teman-teman, jadi cari juga Makassar. Ini trafficnya, ini lalu lintas ya. Ketika saya ingin pergi suatu tempat, saya tinggal melihat sini. Nah, seperti ini ada, saya suka Premier League ya. Jadi kamu rubah yang ini ya, supaya pengalaman kamu dengan menggunakan Windows 11 itu lebih menyenangkan teman-teman. Itu yang keenam ya. Jadi kamu customize lah, kamu punya yang namanya widgetnya. Ketika kamu pertama kali menginstall Windows 11 itu kemungkinannya mungkin bersih ini ya, tidak ada this PC-nya atau tidak ada yang namanya recycle bin. Nah kalau tidak ada teman-teman, kamu tinggal klik kanan saja di sini, lalu view, lalu kamu di sini show desktop icon. Nah maka dia akan ada ya. Misalnya teman-teman ya, recycle bin ini hilang misalnya. Misalnya recycle bin ini tidak ada teman-teman, kamu tinggal masuk saja ke sini ya, masuk ke personalize, masuk ke tema ini. Di sini masuk kepada desktop icon. Di sini teman-teman ya. Misalnya saya matikan ini ya, lalu ya saya apply-kan, kita masuk desktop. Akhirnya kamu bisa lihat di sini ya, this PC sama recycle binnya nggak ada. Caranya ya kita kembalikan lagi, tarik sini, lalu kita komputer, recycle bin, kita apply-kan di sini teman-teman ya. Nggak ada ini ya. This PC sama recycle binnya nggak ada, kita apply-kan. Kita oke-kan, ada kembali dia. Oke, ini recycle binnya. Mana tadi this PC-nya, ini dia. Oke, jadi itu ya, jangan lupa. Yang ketujuh teman-teman ya, kamu coba lihat sini ya, ketika kamu baru pertama kali menginstall Windows 11 biasanya itu hanya ada 5 atau 6 ya di sini. Untuk icon ini teman-teman, icon di taskbar silakan kamu tambahkan, silakan kamu kurangi. Seperti kamu lihat sini ya, saya itu sekarang tidak ada yang namanya ini, saya kasih lihat ya, masuk taskbar setting. Oke, nah kamu lihat sini, task view-nya saya sudah matikan, chat-nya juga saya matikan. Kenapa? Karena saya nggak pakai chat, saya nggak pakai task view. Misalnya ya, lihat sini ya, chat saya hidupkan teman-teman, lihat sini di bawah sini, chat saya hidupkan. Langsung ada ini chatnya, ini ya, ini chatnya ya. Karena saya tidak mau pakai ini, makanya saya matikan aja. Jadi jangan lupa, kamu pakai saja yang di sini yang benar-benar sering kamu pakai. Sekarang saya matikan lagi chatnya. Oke, chatnya udah nggak ada. Nah sekarang kalau kamu ingin tambahkan yang ini misalnya ya, kamu ingin tambahkan misalnya, oke lah, di sini tidak ada Firefox teman-teman ya, kita tambahkan saja, cari ini Firefox-nya, kamu klik kanan, lalu kamu ini ya, pin to taskbar. Saya sudah tambahkan lagi ini Firefox teman-teman. Kamu ubahlah, terserah kamu ya, kamu bisa tambahkan, kamu bisa kurangi, terserah. Kemudian teman-teman yang ke-9, kamu tahu bahwa Windows 11 itu memiliki 2 jenis posisi taskbarnya atau start menunya ya, bisa di kiri, bisa di tengah. Saya pribadi jujur saja, saya lebih suka di tengah ya, lebih gampang buat saya untuk mengkliknya. Nah misalnya kamu ingin merubah ke sebelah kiri karena kamu sudah terbiasa dengan Windows 10 misalnya ya, kamu tinggal masuk saja taskbar.
software, setting ya. Kemudian kamu masuk ini, taskbar behavior, terus taskbar alignment-nya. Ini alignment-nya teman-teman ya. Ini kan center, kamu kasih left aja. Udah, dia sekarang berada di sebelah kiri. Jadi sekali lagi saya lebih suka berada di tengah, lebih gampang buat saya untuk menggapainya. Makanya saya pilih ke tengah. Saya rubah lagi ya, menuju ke tengah. Mana dia tadi taskbarnya alignment, ini dia center. Oke, sudah berada lagi di tengah teman-teman. Yang ke-10 teman-teman, kalau kamu baru saja ya menginstall Windows 11, apakah kamu menggunakan laptop atau desktop? Sebaiknya kalau kamu menggunakan desktop teman-teman, power plan-nya itu kalau bisa kamu ganti menuju high performance. Kalau mungkin laptop, bolehlah untuk yang namanya balance ya. Jadi caranya gimana? Kita masuk control panel, kita masuk power options. Jangan lupa ya, kalau kamu menggunakan laptop balance boleh, tetapi saran saya kalau kamu menggunakan desktop, kamu pilih high performance ini. Jangan yang hemat baterai. Kalau hemat baterai nanti jalannya pincang dia, nggak kebut ya. Nanti kamu protes, loh kok Windows 11 begini ya, karena kamu tidak menggunakan high performance. Nah itu yang ke-10. And last but not least yang terakhir teman-teman. Ini penting juga. Cobalah kamu matikan beberapa privacy yang tidak penting yang bisa membuat Windows 11 kamu pengalaman menggunakannya itu tidak mengenakan. Caranya gimana? Kita masuk kembali Windows setting, Windows logo plus I. Di sini teman-teman kita masuk kepada privacy and security. Kemudian kamu masuk general Windows permission yang ini ya. Kita klik yang ini. Di sini teman-teman ini ada 4 ya, saya sudah matikan 2. Nah kalau kamu merasa nggak perlu semuanya, saya bacakan satu-satu ya. Ini let up show me personal ads. Ini betul-betul nyata-nyata iklan teman-teman. Jadi kalau kamu nggak suka iklan, kamu matikan. Kalau kamu suka iklan nggak apa-apa, kamu hidupkan. Lalu yang kedua, let website show me local relevant content by accessing my language list. Maksudnya gini, biarkan website itu ya memberikan saya beberapa iklan yang berhubungan dengan misalnya bahasa saya. Karena saya mau, makanya saya on-kan. Kalau kamu nggak mau, off-kan aja. Apalagi kalau kamu punya RAM yang pas-pasan. Lalu yang ini, let Windows improve star and search. Kalau ini, ya ini menyangkut daripada star juga search, pencarian dan starnya. Saya juga on-kan. Tapi yang terakhir, show me suggested content in setting apps. Ini saya tidak nyalakan teman-teman. Karena ketika saya nyalakan, dia akan ada di sini. Ya, dia akan berada di sini ya. Jadi saya matikan. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. 11 fitur yang sebaiknya kamu ubah setelah install Windows 11. Jadi yang ini teman-teman, masih banyak lagi tentunya fitur-fitur yang kamu bisa ubah. Tetapi 11 ini sudah bisa mewakili pengalaman menggunakan Windows 11 itu dengan nyaman. Nah tentu saja kalau kamu mau tahu banyak mengenai apa saja yang sebaiknya fitur dimatikan dan hidupkan, kamu jangan lupa kalau kamu baru nonton video saya, please subscribe. Oke, akhirnya kalau kamu suka nonton video saya ini, beri saya suka. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.